Gua nggak mau nebak-nebak ya, tapi I don't think it's likely ya kalau 6.000 kecil ya. Karena sekarang ini menurut gua udah harga bagus ya. Oh ya? But then market ya, kita ngomongin market. Market itu bisa nggak rasional for a while. Jadi dia bisa selama beberapa waktu itu nggak rasional gitu ya. Jadi ya kita makanya jadi investor itu yang paling penting itu apa? Sabar gitu ya. Jadi kita punya pengetahuan sebanyak apapun ya. Kita networknya sebanyak apapun ya, kita tahu insider gini-gini, kalau kita nggak sabar percuma gitu kan. Jadi harus sabar karena memang kita harus mengerti bahwa market saham ini volatile gitu, dan volatility is the price that we have to pay. Kalau lu nggak mau market volatile ya lu taruh duit aja di deposito. Ya kan? Deposito naik terus kan 3% kan, ya kan? Kecil tapi. Naik terus ya, kecil. Makanya kalau di saham returnnya lebih besar, but you have to prepare for moment like this gitu kan. Makanya lu harus ngatur portofolio lu sedemikian mungkin supaya kalau market turun, portofolio ini turunnya lebih sedikit gitu kan. Dan kalau market naik, kita usahakan naiknya lebih banyak gitu daripada market gitu sih. Oh, lu punya ilmunya berarti ya? Iya sih Der ya. Pasti punya ilmunya lah. Orang member lu aja udah cuan berkali-kali lipat. Dalam waktu berapa belakangan ini? Cuan kali 2 lipatnya? Wah, gua nggak tahu ya, itu kan beda-beda tiap orang ya. Cuman what we aim to do itu kita outperform index sih. Jadi gua nggak kayak di komunitas lain ya klaim ini member menggandakan uang gini. Enggak. Gua yang di Super Cuan Saham, gua cuma nge-share porto gua. Jadi ada porto gua yang di-share di situ dan semua perubahannya itu gua share di situ. Dan itu semua bisa diakses secara transparan. Jadi orang bisa tahu gue beli saham apa, gue jual saham apa, terus porsinya berapa persen. Dan what we aim to do itu untuk beat the index gitu ya. Jadi kita nggak muluk-muluk kayak ini kita harus cuan segini dalam 1 tahun gitu kan. Karena kalau ada orang yang bisa klaim seperti itu, dia bisa mengadakan uang 3 kali misalnya dalam 1 tahun, dunia investasi ini nggak ada yang pasti gitu loh. Karena gini, contohnya kalau market ISG ya turun, anggap aja ada apa, turun 40%. Ya masa porto kita bisa naik 200% gitu kan, nggak make sense. Pasti kita coba lebih baik dari indeks sedikit, tapi pasti kita susah untuk untung kan. Kalau misal anggap indeks turun minus 40%, ya kan. Kalau kita investor yang bagus, ya kita turunnya lebih sedikit daripada benchmark kita, daripada indeks gitu kan. Kita turunnya mungkin cuma 20%, indeks turun 40%. Nah, itu kan berarti kita berhasil sebagai investor. Tapi ya kebanyakan kalau orang Indonesia, kalau yang mereka beli saham-saham yang udah over value dan mereka FOMO masuk ya, terus masuk saham tanpa analisa yang jelas, itu ya most likely mereka nggak akan outperform indeks. Jadi misal ISG turun 40%, ya porto mereka lebih merah lagi, lebih kebakaran lagi. Mungkin minus 70%. Wow. Waktu kondisi IHSG turun dari 8.000 ke sekarang 6.000-an ini, kondisi porto lu gimana? Kebakaran nggak? Turun pasti turun ya. Oke. Tapi kita turunnya lebih sedikit dari indeks. Kok bisa? Ya karena pemilihan saham gua, bro. Jadi kita kan memang saham-saham yang other value, saham-saham yang bisnisnya kuat ya. Betul, lu share juga ke komunitas lu? Yes. Wah, ini yang gue butuhin nih guys. Ya. Cakep nih. Ya. Sampai juga di obrolan ini ya. Sebenarnya gue tipis-tipis, lu sambil ngobrol, tapi ingat ini kita lagi nggak nyaranin apa-apa. Tapi kalau mau belajar sama dia langsung aja bisa aja cek aja di bawah sebenarnya. Deskripsi udah gue cantumin. Intip-intip dikit boleh, tapi gue pastikan lu jangan buru-buru dulu. Lihat dulu obrolannya. Dan tadi udah gue sematkan soalnya sebetulnya. Mungkin ini disclaimer juga ya. Gue bukan, kalau lu ngarep kayak dari saham atau kayak gue menjanjikan sesuatu yang mirip investor lain, enggak ya. Kita semuanya di sini proper aja. Jadi gue mau kaya bro. Oh iya, pasti kaya kalau kita investasi dengan benar. Cuman kan ada proses. Jadi kita kaya, kita nggak bisa kaya instan. Investasi ini jelas bisa buat kita kaya. Apalagi kalau lu belajar compounding interest ya. Makanya kenapa banyak orang yang udah cukup umur itu yang duitnya banyak ya, karena mereka investasi dan mereka mengikuti proses. Kayak Warren Buffett kan. Orang bilang Warren Buffett annual return-nya berapa sih? 20%. Jadi dia setiap tahun annual return-nya 20%. 20% dia bisa jadi investor terkaya di dunia. Gitu. 20% kan orang kadang mungkin kalau kita lihat versi para penjual mimpi di Indonesia, 20% mah apaan? 20% duit gua 10 juta
tahun depan cuma jadi 12 juta ya kan, 20% gitu kan. Iya. Apaan, gue pingin yang 10 juta jadi 100 miliar gitu kan. Ada yang ngomong begitu ya? Ya kan banyak tuh yang marketingnya gitu kan. Oke. Tapi ya itu kan nggak masuk akal ya. Tapi balik lagi, investasi bisa buat kaya kalau kita konsisten. Jadi 20% kita kompon selama 10 tahun lah ya. 10 tahun minimal, atau kalau bisa berpuluh-puluh tahun, itu udah pasti ya 20 juta itu udah jadi miliaran. Puluhan miliar, ratusan miliar bahkan. Gitu. Oke, berarti jadi gue pun ya kalau gue ngomongin gue posisi gue sekarang kan, gue bukan anak konglomerat atau apa ya, cuman ya gue proyeksikan ini konservatif banget lah, return mungkin 20% ya, atau mungkin sedikit di bawah 20%. Gue udah proyeksi, jadi kayak kekayaan gue tiap tahun ini bakal naik berapa gitu kan. Dan ya mungkin bisa lah, mungkin gue usia udah 50 ke atas, ratusan miliar atau 1 triliun ke atas bisa. Di situ letak financial freedom lo. Kalau financial freedom sih itu beda-beda tiap orang ya. Cuman gue suka investasi aja. Jadi kayak gue nggak mau istilahnya nggak ngapa-ngapain gitu, stres juga nggak sih bro. Jadi gue suka kerja, gue suka investasi terus sih. Kayak gue nggak ngelihat ada poin di mana mungkin gue harus stop. Tipe gaya-gaya lu ini adalah yang beggar gitu nggak sih bro? Beggar bisa, cuman itu bukan sesuatu yang kita specifically cari. Gitu. Jadi saham gue yang beggar, mungkin yang gue share di Super Cuan Saham ya, itu so far ada 9. Itu gue share dari 2023. Kalau sebelum itu dari awal gue investasi mungkin sudah 20 kali ya, belasan lah. Boleh tahu gak sih bro? Ya lu tinggal disclaimer aja sih, maksudnya gue kepo aja sama ngomong-ngomong lu udah sertifikasi belum? Oh, gue ada WMI ya, Wakil Manajer Investasi. Oke, ini aman nih di sini ya. Soalnya kan banyak juga yang mereka nggak punya sertifikat akhirnya, atau mungkin nggak berlisensi, apa istilahnya, sertifikasi lah ya. Ya, OJK sekarang lebih ketat soal ini bro. Jadi makanya kan kebanyakan sekarang influencer pada lay low juga kan ya. Kayak mereka takut kena denda, atau ya mungkin ada bisa masuknya ranah pidana juga sih. Gitu. Kan sempat rame tuh. Gua nggak tahu dia bersertifikasi apa enggak. Orang saham juga sih. Cuma katanya dia sering banget nge-call pakai kode-kode, pakai inisial-inisial gitu. Akhirnya sempat rame sekarang di... Gua nggak tahu udah sampai Bareskrim belum sih? Yang kena denda itu. Denda. Ya itu ya gue nggak mau sebut nama ya. Cuman ya itu kalau orang-orang udah tahu lah. Maksudnya dia maksudnya kalau orang udah lama di pasar saham ya, kita bisa bedain lah mana orang yang ngepom-pom, mana yang bener ngasih edukasi ya, advice gitu, kita bisa bedain gitu kan. Ya kan memang jujur ya, kalau sampai didenda itu ya kan berarti udah jelas ini orang pom-pom gitu loh. Oh, jadi malah gue pingin lagi lebih banyak lagi yang didenda bro. Kayak kan kemarin kayaknya baru 1 orang ya yang didenda. Gue pingin lebih banyak lagi supaya market kita ini lebih sehat. Kayak social media, finance, keuangan, investasi kita ini lebih sehat gitu loh. Jangan ngajarin orang kebelet cepat kaya terus akhirnya buat mereka rokat gitu kan. Itu kan efeknya kan pembodohan bangsa gitu kan. Jadi orang yang udah nabung ya, udah kerja keras, tiba-tiba duitnya hilang semua gara-gara kena pom-pom, atau ya gara-gara dia investasinya nggak proper gitu kan. Itu kan merugikan kehidupan. Sebenarnya pom-pom itu udah pasti salah apa gimana sih bro? Soalnya lewat influencer. Kalau secara legal ya, gue nggak tahu kalau secara legal. Cuman ya balik lagi, gue sebagai manusia ya, kan kita punya kode etik ya. Kayak gue bilang nih, oh ayo masuk semua saham ini sekarang. Masuk, hajar kiri, hajar kanan. Gue punya barang nih, gue punya banyak banget gitu loh. Terus gue jualin waktu mereka masuk, itu kan nggak etis gitu kan. Jadi itu kan ya ngerampok secara halus gitu loh. Gue nggak tahu secara legal ini boleh atau enggak, ya itu mungkin urusan orang yang ngerti hukum. Cuman yang nggak etis aja kan gitu kan. Dan dia banyak orang seperti itu di Indonesia gitu loh. Makanya gue juga kalau kan beberapa konten gue ini gue ngebongkar kan orang-orang yang sell out gitu lah istilahnya, yang advice-nya nggak benar gitu kan. Dan dia yang nggak apa ya istilahnya memperbodoh literasi keuangan kita malahan gitu kan.